sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Bapa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Tuhan, dalam keadaan kami sebagai manusia umat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua ini. Dan sekarang kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, baik ketika kami memuji Tuhan, kami memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan isi dunia ini, dan bahkan melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu bagi saudara yang memiliki pertanyaan, khususnya pertanyaan di bidang kerohanian Kristiani dan belum ada jawabannya, menjadi pertanyaan buat saudara, silahkan dikirimkan kepada kami, baik melalui jaringan pribadi maupun Japri maupun melalui kolom chatting. Nanti yang bisa kami jawab, kami akan berusaha menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan saudara, doa malam juga seringkali ditujukan untuk memperhatikan apa yang terjadi di zaman ini, zaman kita hidup ini. Kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan supaya kita tidak salah langkah, dan hal-hal yang terjadi itu digunakan Tuhan untuk mendidik kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, seperti hari ini saya ingin mengajak saudara mencermati firman Tuhan. Judul renungan singkat dalam doa malam hari ini adalah diam-diam dunia terancam bahaya. Diam-diam dunia terancam bahaya. Nah, mari kita baca lebih dulu kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17. Firman Tuhan berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bumi. Di bumi
darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, saudara sekalian, bagian dari firman Tuhan ini menjadi saya ingat karena saya membaca berita di Harian Kompas hari ini tanggal 3 April tahun 2023 gitu ya, Harian Kompas hari ini judulnya Manusia Menciptakan Kiamatnya Sendiri. Dan ketika saya baca di sini ini menceritakan tentang senjata nuklir, saudara ya. Wah, jadi senjata nuklir di dunia ini ternyata mengkhawatirkan. Jadi senjata nuklir itu senjata untuk perang, ya, meriam, hulu ledak seperti itu, dan berisi unsur uranium. Nah, uranium atau nuklir ini sangat berbahaya terhadap umat manusia. Maka dulu saya sempat ikut merasakan kegentingan dan kesedihan, yaitu waktu Amerika Serikat dan Uni Soviet masih ada, negara Uni Soviet, dan kedua negara itu berseteru, masing-masing punya senjata nuklir, saudara. Nah, senjata nuklir ini kalau sampai meledak itu daya rusaknya itu luar biasa dahsyat dan sampai dalam jangka waktu lama, karena nuklir itu bisa menimbulkan radiasi dan radiasi itu ada di udara, saudara, sehingga orang yang terkena radiasi itu akibatnya bisa mengerikan. Bisa kalau radiasinya, kalau terkena langsung itu bisa terbakar, lalu bisa juga menimbulkan penyakit, ada yang kanker, ada yang mempengaruhi keturunan, kandungan, cacat bawaan, semacam itu. Jadi ini senjata nuklir ini senjata yang cukup mengerikan. Nah, sekarang ini perang ini hari-hari ini masih terjadi perang antara Rusia dan Ukraina ya. Kita tahu waktu pecah perang Rusia dan Ukraina itu negara yang lebih kecil dari Rusia. Dan orang-orang memperkirakan waktu itu hanya akan berlangsung kurang dari sebulan. Bahkan ada yang berkata hanya beberapa minggu saja, 2 minggu sekitar itu, maka Ukraina akan kalah. Tapi nyatanya perang Rusia dan Ukraina ini berlangsung lama, sampai sekarang belum selesai-selesai. Dan nah ini Rusia mengancam akan menggunakan senjata nuklir taktis. Jadi ini berita di Harian Kompas hari ini itu memberitakan itu. Rusia mengancam akan meledakan senjata nuklir taktis, dan ini berbahaya. Jadi senjata nuklir itu kalau diledakkan itu yang sudah diperkirakan orang yang paling kecil saja itu pengaruhnya akan terasa sampai 500 km. Jadi bisa membakar sebuah wilayah yang luasnya, jangkauannya sampai 500 km. Wah, ini kan bisa menghabiskan sebuah pulau yang semacam ini. Makanya kalau Rusia mengancam ini, dan ini nanti radiasi itu bisa menyebar kemana-mana. Dan kalau lebih besar lagi
bisa seluruh dunia habis, saudara. Nah, ini makanya ada perbandingan di situ yang sudah diberitakan di harian Kompas ini. Waktu bom atom itu juga bom nuklir, saudara, dijatuhkan di Hiroshima tanggal 6 Agustus tahun 1945. Jadi pernah ada bom nuklir yang dijatuhkan. Itu di Jepang, di Hiroshima. Makanya Jepang kemudian menyerah dan Indonesia merdeka, itu salah satu rentetannya itu. Tapi ada saksi hidup yang diwawancarai di sini, yang memberikan pernyataan, ditulis di koran itu juga. Sekarang ini masih hidup orangnya dan menderita karena jatuhnya bom di Hiroshima itu. Nah, di Hiroshima itu ketika bom dijatuhkan 60.000 orang tewas. Dan akibat dari bom itu menimbulkan kematian pelan-pelan. Makanya sampai akhir tahun 1945 di Hiroshima saja diperkirakan 140.000 orang tewas. Lalu di Nagasaki 74.000 orang tewas. Nah, maka perang Rusia dan Ukraina ini perlu kita doakan supaya segera selesai dan tidak ada nuklir yang meletus. Kalau ada itu bahaya buat dunia dan itu menyangkut kehidupan kita, saudara. Makanya ini yang saya sampaikan ini menyangkut kita. Rata-rata kabar-kabar atau berita yang saya angkat ke dalam doa malam kita itu yang menyangkut ke kita, saudara. Jadi jangan berkata bahwa wah itu jauh di Rusia dan Ukraina. Lah, saya sendiri tidak tahu dalam bayangan saya apakah radiasi itu bisa dibawa oleh angin. Kalau bisa dibawa oleh angin bisa sampai di sini bagaimana? Ya, saya awam dalam hal ini. Tapi jelas ini senjata yang berbahaya. Dan sekarang Putin sebagai kepala negara di Rusia mengancam akan menggunakan senjata nuklir taktis. Ya memang ini senjata yang dijelaskan di situ, yang disebut senjata nuklir taktis itu jangkauannya masih terbatas. Tapi walaupun terbatas, ya kalau seperti di Hiroshima saja dulu itu puluhan ribu sampai ratusan ribu orang tewas seperti itu. Wah, itu mengerikan, saudara. Jadi diam-diam dunia ini terancam bahaya, yaitu bahaya nuklir. Ini baru salah satu yang kita cermati ini ya, senjata nuklir. Dan ini jelas di depan mata, saudara-saudara. Ada perkiraan kajian dari Program Ilmu Pengetahuan dan Keamanan Global Universitas Princeton pada tahun 2019 itu memperkirakan kalau terjadi perang dan pecah perang nuklir di Eropa, ini perkiraan itu ya, perkiraan. Tapi namanya perkiraan yang dibuat oleh perguruan tinggi, oleh universitas itu tentu tidak main-main. Nah, itu dikatakan di sana pada jam pertama bom itu diledakkan, maka 34,1 juta akan tewas. Ya, pada waktu bom pertama diledakkan 34,1 juta orang akan tewas. Nah, ini tidak main-main, saudara. Jadi, wah. Dan saya membaca di harian yang sama ini saya itu sudah ayem ya dulu. Amerika sama Uni Soviet sudah Uni Soviet sekarang sudah tidak ada. Jadi ancaman bom nuklir itu saya sudah cukup lega, nggak ada lah sekarang seperti itu. Kan sudah dikoordinasi oleh PBB, banyak negara yang sudah menandatangani sekarang ini nuklir harus dilenyapkan, tidak akan memproduksi senjata nuklir. Itu sudah ada perjanjian yang diikuti oleh sekian puluh negara, tidak akan memproduksi senjata nuklir.
Tapi ternyata sekarang ini ada lagi, saudara. Dan bahkan bukan hanya Amerika dan Uni Soviet, bukan hanya dua negara, tetapi saya baca di sini Amerika Serikat itu memiliki 5.428 senjata nuklir, Rusia 5.977, ini baru perkiraan, bisa lebih nih saudara. Nah kemudian Inggris 225, Prancis 290, Cina 350, India 160, Pakistan 165, Israel 90, dan Korea Utara 20. Nah saudara coba, padahal Korea Utara itu pemimpinnya saja nggak genah semacam itu. Wah ini mengkhawatirkan kalau tiba-tiba digunakan begitu, itu bahaya buat dunia dan kita ada di dunia. Jadi ancaman itu begitu nyata. Nah saudara-saudara, menghadapi hal yang demikian, saya jadi ingat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 17 itu mensitir Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, itu isinya sama saudara ya. Jadi kitab suci menuliskan, firman Tuhan menuliskan dua kali, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Makanya kalau Kompas menulis manusia menciptakan kiamatnya sendiri, nah itu barangkali yang disebut akhir dari dunia ini, nanti langit dan bumi akan digulung seperti dituliskan oleh kitab Wahyu, itu sebetulnya bukan Tuhan yang membuat akhir dari dunia ini, tapi kemungkinan manusia dengan segala ciptaannya yang menghancurkan dunia secara global, itu dunia akan berakhir. Ya mungkin juga seperti itu, karena akibat dosa maka manusia menghancurkan dirinya sendiri. Wah ini luar biasa. Mari kita berdoa supaya itu tidak terjadi di zaman kita. Ini akan terjadi saudara, akan terjadi, karena ini dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tapi doa kita itu ya kita jangan terjadi di zaman kita, gitu aja ya. Ya tapi ya zaman anak cucu kita. Tapi bagaimana lagi, orang ini dinubuatkan kok. Nah saudara, Kisah Para Rasul 2 itu biasanya dimengerti sebagai turunnya Roh Kudus. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan seterusnya itu. Nah biasanya yang diperhatikan, yang menjadi renungan adalah ini, bahwa hari-hari terakhir itu Roh Kudus akan dicurahkan kepada seluruh umat manusia, bahwa sekarang Roh Kudus dengan segala manifestasinya, dengan segala karunia-Nya itu terjadi, iya. Tapi saya sekarang ini mengajak saudara-saudara untuk merenungkan bahwa nubuatan ini diawali dengan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu mendekati akhir zaman. Nah, lalu kemudian setelah menyatakan soal Roh Kudus ya dan karya-karyanya, ayat ke-19 itu disambung ya pada ayat 19 sambungannya ini. Dan aku huruf besar, aku Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Itu apa itu maksudnya? Tuhan akan mengadakan banyak mujizat, iya. Ya, mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan dalam nama Tuhan Yesus sudah banyak kita lihat, ini kaitannya dengan Roh Kudus. Tapi kok disambung hari-hari terakhir akan ada tanda-tanda darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, ini kan menggambarkan peperangan. Gumpalan asap dan api itu letusan senjata. Darah itu adalah darah yang tercurah dari orang-orang yang terkena senjata. Itu dalam bayangan saya itu seperti itu gitu loh saudara. Jadi peperangan
sekarang sudah terjadi Rusia, Ukraina, lalu ancaman bom nuklir. Nah ini kan, apakah ini ada hubungannya dengan itu, gitu loh. Ini yang menjadi perenungan buat saudara dan saya sekarang ini. Nah lalu dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Jadi matahari gelap gulita itu kalau nuklir meledak saudara, abu dari radioaktif nuklir itu akan menutupi matahari, gelap. Wong dikisahkan pada waktu Gunung Krakatau meletus sekian ratus tahun yang lalu itu saja, itu diperkirakan sepertiga dunia gelap gulita. Ya, itu baru gunung berapi. Nah, apalagi senjata nuklir yang mematikan umat manusia. Jadi matahari bisa menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Artinya warna bulan itu merah seperti darah karena tertutup oleh kabut, gumpalan-gumpalan asap tadi. Wah, jadi nah mari kita renungkan, kalau saya kok dalam tafsiran saya, apakah ini pertanyaan ini tafsiran dan pertanyaan, apakah ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi dalam hari-hari ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, begitu saudara ya. Jadi ini dekat-dekat sekali nih kalau Rusia nanti meledakkan salah satu dari hulu ledak nuklir yang dia punya, walaupun yang disebut senjata nuklir taktis itu masih dalam ukuran tertentu, belum global gitu. Jadi senjata nuklir itu kalau diledakkan dalam jumlah besar, seluruh dunia terbakar saudara, habis sudah umat manusia. Itu kalau dalam jumlah besar. Nah kalau dibatasi hanya untuk menyerang Ukraina, tapi tadi diperkirakan daya hancurnya itu meliputi wilayah sampai 500 km. 500 km itu kan kalau Pulau Bali habis itu saudara, sebesar Pulau Bali seperti itu. Wah, jadi luar biasa. Nah, tapi firman Tuhan ini diakhiri setidaknya sampai yang saya baca ini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini yang menjadi hiburan buat kita lah ya, menjadi jalan keluar buat kita. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa akan terjadi hal-hal seperti itu, dan ya kita menghubungkannya saja. Soalnya kok yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu juga dekat-dekat sepertinya kepada kenyataan yang sekarang ada. Nah itu saudara ya, makanya rasanya tidak ada kata lain bagi saya untuk mengajak saudara berdoa supaya itu dijauhkan dari kita. Negara-negara yang perang segera berakhir perangnya dan tidak menggunakan senjata nuklir. Lalu beberapa negara yang punya tadi, pemimpin negaranya menyadari dan melenyapkan senjata nuklir itu dari dunia, sebab sangat berbahaya buat kehidupan umat manusia, saudara-saudara. Nah, tapi firman Tuhan menyatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya entah itu katakanlah ada senjata itu yang meledak seperti itu, ya kalau memang Tuhan izinkan sampai terkena ledakan itu dan harus meninggalkan dunia ini, tapi rohnya diselamatkan. Makanya jangan sampai kita tidak berseru kepada nama Tuhan. Mari kita berseru kepada nama Tuhan, percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, roh kita diselamatkan. Bahkan puji Tuhan kalau sekarang ini kita diberi kemampuan untuk berdoa. Selagi kita hidup dalam dunia ini, kita juga tetap bisa diberkati Tuhan. Kita boleh meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi tugas kita menghadapi hal-hal yang demikian adalah
berdoa kepada Tuhan, meminta supaya dunia ini diberi perdamaian. Dan negara-negara yang menciptakan dan mempunyai senjata-senjata yang luar biasa, menakutkan itu menyadari dan memusnahkannya. Itu doa kita, saudara ya. Ya, itulah renungan kita dalam mencermati apa yang terjadi di zaman ini. Jadi kita merasakan sekarang bahwa renungan firman Tuhan ini menjadi sangat penting untuk menambah wawasan kita dan doa-doa kita, supaya kita lebih berhati-hati dalam menghadapi hidup ini, dan kita hidup serta bertindak berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap diselamatkan, kita dan keluarga kita tentu saja. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan, makanya tadi walaupun ini doa malam, tapi saya memujikan pujian yang biasa didoakan di doa pagi ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana ada banyak berita-berita yang menggentarkan, tapi kita harus berlindung kepada Tuhan, berlindung kepada sabda Tuhan. Nah, jadi nilai bunyinya begini: menghadapi bahaya besar berskala internasional, bisa kita adalah berdoa, minta kepada Tuhan agar dunia diberi perdamaian. Saya ulangi, menghadapi bahaya besar berskala internasional, bisa kita adalah berdoa, minta kepada Tuhan agar dunia diberi perdamaian. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berkata kepada Tuhan, kuduskan hati kami untuk kami dapat menyembah Tuhan dan berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengucap syukur kami Tuhan beri kemampuan untuk mencermati segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami pada zaman ini, dan mohon pimpinan Tuhan supaya apa yang kami terima, apa yang kami perkirakan, apa yang kami ketahui, semuanya itu mengarahkan kami kepada kebenaran Tuhan, kepada hal-hal baik, sehingga hidup kami beroleh kebaikan, kebenaran, keselamatan, terus kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk dua negara yang sekarang ini masih berperang, Ukraina dan Rusia, dan kami dengar melalui berita bahwa pimpinan negara Rusia mengancam akan meledakkan senjata nuklir yang membahayakan dunia. Kami mohon Tuhan menguasai sehingga senjata nuklir itu tidak meledak, tidak jadi digunakan. Kami mendoakan supaya kedua negara itu berdamai Tuhan, sehingga dunia ini ada dalam perdamaian. Kami doakan negara-negara yang dicantumkan memiliki senjata nuklir, kami berdoa kepada Tuhan, bisa kami memohon Tuhan supaya negara-negara itu berhenti memproduksi senjata nuklir, dan negara-negara lain yang sudah menandatangani perjanjian
untuk tidak memproduksi senjata yang berbahaya itu juga Tuhan berkati sehingga semua negara menahan diri, dan bahkan senjata-senjata yang sudah ada dapat dimusnahkan. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Kami mohon Tuhan mengasihani kami supaya hidup kami tetap nyaman, damai, dan kami masih terus boleh memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, memberikan kesejahteraan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal. Kami terus berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan memberikan kesejahteraan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Sri Yuliningsih Siswoyo, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alegio Panowibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Parhum Nainggolan di Kudus, dan saudara kami Suti Elis Rahayu di Yogyakarta. Kami mohon juga kepada nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, mohon Tuhan ingat juga yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Semuanya Tuhan yang memberi kesempurnaan kesembuhan itu, dan juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang memberkati segala yang kami kerjakan, semua pekerjaan kami sehari-hari termasuk pelayanan onsite online, kami menyerahkan supaya Tuhan memberkati kami, dapat mempersembahkan prestasi kami yang terbaik, yang sempurna, menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami mengucap syukur dengan ini Tuhan selalu membawa kami kepada makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi, tapi temanya berbeda. Kalau doa pagi jam 5 pagi pada hari-hari yang sama, itu kita membaca seluruh isi kitab suci sambil direnungkan. Makanya yang setia mengikuti doa pagi kami nanti akan menyelesaikan memahami isi kitab suci, gitu saudara ya. Demikian, terima kasih kepada semua yang selalu mendukung kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.